Menghancurkan. Aliran air seperti suara percikan dipancarkan saat ruang menjadi sangat terdistorsi. Saat suara ini menyebar, riak dari seluruh ruang juga menjadi semakin intens. Melihat segel energi, yang menjadi semakin ilusi di bawah riak, mata dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di luar lautan tulang tiba-tiba memiliki kemerahan cerah muncul di dalamnya. Bahkan napas mereka menjadi lebih kasar. Mereka perlahan-lahan menggunakan kekuatan yang lebih besar di tangan mereka, yang memegang senjata mereka. Mata Xiao Yan menyipit saat dia melihat ruang yang semakin terdistorsi. Di tengah suara percikan yang aneh, dia bisa merasakan gelombang riak energi yang sangat menakutkan. Jenis riak ini sangat ganas. Itu seperti gunung berapi yang tertekan di kerak. Ada semacam perasaan gila yang tercurah padanya. Menghancurkan. Suara aneh lainnya muncul. Ruang yang terdistorsi tiba-tiba menjadi hening. Tiba-tiba orang bisa mendengar suara ledakan yang aneh. Ruang terdistorsi benar-benar meledak menjadi fragmen spasial yang tak terhitung jumlahnya dengan suara dentang muncul seperti kaca yang rapuh. Biaya. Peninggalan kuno telah dibuka. Saat segel spasial diledakkan, mata dari sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya di sekitar lautan tulang segera berubah menjadi merah cerah. Tenggorokan mereka mengeluarkan raungan serakah rendah dan dalam. Tubuh mereka menjadi seperti belalang yang terbang saat mereka bergegas secara eksplosif menuju tengah lautan tulang. Mundur cepat. Dibandingkan dengan orang-orang ini, yang hanya maju ke depan, ekspresi Xiao Yan berubah saat ruang itu pecah. Dia meraih Xian di sampingnya dan jari kakinya menempel di dahan pohon. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba ditarik ke belakang. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga bereaksi dengan cepat. Mereka segera mundur tanpa ragu-ragu. Sementara kelompok Xiao Yan mundur, ada juga cukup banyak sosok manusia dari pohon-pohon besar di sekitarnya yang tiba-tiba mundur. Jelas, mereka juga menemukan sesuatu. Selama kelompok Xiao Yan bergegas kembali, fragmen segel spasial yang telah terbentuk dari ledakan tiba-tiba berhenti. Segera, orang bisa mendengar bang yang keras. Kekuatan spasial yang liar dan keras yang akan menyebabkan bahkan seorang elit Douzun merasakan jantung mereka berdebar-debar, tersapu ke segala arah seperti badai. Mereka yang tercepat untuk menyerang adalah yang pertama diserang olehnya. Dalam sekejap mata, mereka ditelan badai. Segera, tangisan sengsara yang tajam bergema di lautan tulang ini dengan cara seperti riak. Riak spasial yang liar dan keras memusnahkan orang-orang yang menyerang di depan seperti sedang memotong gandum. Beberapa ahli di belakang juga akhirnya menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Oleh karena itu, lautan orang yang awalnya maju ke depan segera berbalik dan melarikan diri dengan cara yang menyedihkan. Lautan tulang tampak sangat kacau pada saat itu. Bang! Karena ada jarak tertentu, badai spasial tidak lagi dapat menyebabkan kerusakan pada kelompok Xiao Yan pada saat itu menyebar. Pada saat ini, pasangan itu akhirnya menghela nafas lega. Mata mereka menyapu tempat itu dan melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya berguling-guling di tanah dan berteriak dengan sedih. Darah segar berwarna merah cerah mewarnai sebagian besar lautan tulang putih yang pekat. Sungguh segel spasial yang menakutkan. Itu sebenarnya masih memiliki kekuatan ofensif yang menakutkan bahkan setelah bertahun-tahun. Ini memang layak menjadi sisa-sisa peninggalan elit Dou Sheng. Ekspresi terkejut muncul di wajah kelompok dokter peri kecil ketika mereka melihat kekuatan destruktif yang diciptakan riak spasial ini. Ayo pergi, orang-orang ini terlalu cemas. Mereka layak untuk tidak beruntung. Xiao Yan tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke lautan tulang. Pada saat yang sama, banyak ahli, yang telah berhasil menghindari riak spasial sebelumnya, juga menggerakkan tubuh mereka, berubah menjadi banyak sosok buram yang mengalir ke lautan tulang. Lautan tulang sangat luas. Hanya setelah kelompok Xiao yang bergegas masuk, mereka menemukan bahwa ada puncak gunung yang menjulang tinggi seperti kontur besar yang samar-samar hadir di dalam lautan tulang.
Melihat dari kejauhan, seolah-olah ada binatang buas purba yang merayap di bawah lautan tulang, menyebabkan hati seseorang merasa terkejut. Kecepatan terbang kelompok Xiao Yan tanpa sadar sangat melambat saat melihat kontur besar. Dari badai spasial sebelumnya, mereka mengerti bahwa tempat ini bukanlah tempat yang bersahabat. Jika mereka tidak berhati-hati, mungkin saja mereka kehilangan nyawa di tempat ini. Mengikuti pendekatan bertahap mereka, kabut putih yang tergantung di lautan tulang juga secara bertahap menjadi lebih tipis. Benda besar itu juga akhirnya muncul di depan pandangan kelompok Xiao Yan. Itu adalah aula yang besar. Itu adalah aula besar 10.000 kaki yang tampak seperti gunung kecil. Dibandingkan dengan aula besar semacam ini, aula cabang aula jiwa yang dilihat Xiao Yan terakhir kali menjadi sangat kecil. Perasaan kecil tiba-tiba akan terbentuk ketika seseorang melihat benda besar yang berdiri di tempat ini. Aula besar itu berwarna merah cerah. Melihat dari kejauhan, itu tampak seolah-olah nyala api naik darinya, tampak sangat mencolok di tengah lautan tulang putih yang padat ini. Para ahli di sekitarnya juga sama-sama linglung karena luasnya aula besar berwarna merah cerah ini. Lama kemudian sebelum mereka pulih, mereka saling memandang dan melihat beberapa ekspresi terguncang di mata satu sama lain. Itu memang layak menjadi tempat yang ditinggalkan oleh Dou Sheng. Kemegahan ini memang cukup agung dan perkasa. Swos. Banyak sosok secara bertahap mengurangi kecepatan mereka sebelum berhenti 100 meter dari aula besar berwarna merah cerah. Aula besar tampak lebih besar ketika berdiri di tempat ini. Sekilas, bagian atas aula tampak mencapai awan. Tidak heran itu harus ditutup dengan segel spasial. Aula seluas itu akan menjadi keberadaan yang mencolok dimanapun ia ditempatkan. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat melihat aula besar berwarna merah cerah ini. Dia memimpin semua orang untuk perlahan mendarat sejauh 100 meter. Elit Dou Sheng dari zaman kuno itu benar-benar akan membangun sisa-sisa yang begitu besar. Sepertinya dia memiliki fondasi yang cukup kaya. Sepertinya perjalanan ini tidak akan sia-sia. Pada saat ini, banyak ahli di luar aula besar merah terang terus berdatangan. Namun, tidak ada yang memilih untuk memimpin dalam melangkah ke radius 100 meter. Mereka yang bisa sampai di tempat ini adalah semua orang dari golongan besar, atau yang memiliki kemampuan hebat. Secara alami, tidak ada yang cukup bodoh untuk menjadi orang yang memimpin kawanan saat ini. Karena orang-orang ini tidak cemas, Xiao Yan secara alami tidak cemas. Kemungkinan hanya orang bodoh yang percaya bahwa harta karun yang begitu kaya tidak memiliki tindakan pertahanan apapun. Sementara Xiao Yan menyilangkan lengannya di dada dan menunggu dengan tenang, dia tiba-tiba merasakan sepasang mata sedingin es ditembakkan. Alisnya segera terangkat. Dia mengalihkan pandangannya dan segera memfokuskannya pada asal mata sedingin es itu. Pemilik mata sedingin es itu adalah seorang wanita dengan pakaian warna-warni. Sikap mulianya membuatnya sedemikian rupa sehingga tidak ada orang biasa yang berani menatapnya secara langsung. Rambut bentuk phoenix-nya juga menambahkan beberapa kebangsawanan pada sikapnya. Feng King Er. Jari-jari Xiao yang tidak bisa menahan diri untuk tidak saling bergesekan saat melihat wajah yang dikenalnya ini. Tidak disangka dia bisa melihatnya di tempat ini. Cukup banyak orang berkerumun di samping Feng King Er. Orang-orang dari pavilion petir angin ada di antara mereka. Pada saat ini, kelompok orang ini telah dengan jelas menemukan kelompok Xiao Yan. Ekspresi dingin yang pekat melintas di mata mereka. Mata Xiao Yan menyapu sekelompok orang ini. Setelah itu, mereka berhenti di samping Feng King Er. Ada seorang pria berambut putih jangkung mengenakan pakaian cerah di tempat itu. Pria itu berusia sekitar 30 tahun atau lebih. Namun, usia seperti ini tidak diragukan lagi masih muda untuk suku Phoenix Iblis Surga. Pria berambut putih ini sangat tampan. Wajahnya yang tersenyum membuatnya tampak seperti orang yang diberkati. Sekilas, bisa dikatakan bahwa dia bukan orang biasa. King Er, apakah itu orang yang kamu katakan memiliki esensi darah Iblis Phoenix?
Pada saat ini, pria berambut putih itu juga melirik Xiao Yan dan tertawa dengan suara samar. Iya. Namun, tidak terduga bahwa setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, dia benar-benar telah mencapai kelas Douzun. Feng Qing'er mengertakkan gigi peraknya dan berbicara dengan enggan. Keke, Douzun Hu, setelah ini, Anda juga akan dapat menerima warisan dari suku. Pada saat itu, bukan tidak mungkin untuk melakukan terobosan ke kelas Douzun. Pria berambut putih itu tersenyum tipis dan berbisik, adapun Xiao Yan itu, serahkan saja padaku. Terlepas dari apakah dia memiliki darah esensi Phoenix Iblis, kami akan tahu jika kami membawanya kembali untuk pemeriksaan. Bahkan jika dia sudah menelan darah esensi, kita juga akan memiliki cara untuk memperbaikinya dari dalam darahnya. Feng Qing'er mengangguk sedikit. Meskipun Xiao Yan telah maju ke kelas Douzun, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup besar terhadap orang di sampingnya. Yang terakhir telah menerima warisan lebih awal darinya dan sangat akrab dalam menggunakan kekuatan yang diwarisi. Dia bisa berada di peringkat 10 besar bahkan di antara semua generasi muda dalam suku Phoenix Iblis Surga. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk berurusan dengan Xiao Yan. Ada jalan menuju surga yang kau tolak. Sebaliknya, Anda harus memilih untuk menerobos masuk ke neraka, yang tidak memiliki jalan masuk. Jika Anda tetap tinggal di dataran tengah, saya mungkin tidak dapat melakukan apapun kepada Anda. Namun, Anda telah menyerahkan diri Anda di sini. Dalam hal ini, jangan salahkan kehilangan ini karena menerimanya. Kilatan dingin melintas di mata cantik Feng Qing'er saat dia tertawa dingin di dalam hatinya. Di hadapan tatapan sedingin es yang dilontarkan Feng Qing'er, Xiao Yan hanya meliriknya sebelum menarik matanya. Dia bisa merasakan niat membunuh pria berambut putih itu ke arahnya. Xiao Yan hanya sedikit terkejut saat yang terakhir mencapai kekuatan Douzun pada usia seperti itu. Phoenix Iblis Surga bukanlah Magical Beast biasa. Memiliki garis keturunan Phoenix Surga kuno, mereka juga memiliki banyak cara untuk meningkatkan kekuatan anggota suku mereka. Secara keseluruhan, bagaimanapun, jenis kekuatan yang diperoleh dengan mengandalkan warisan mereka, pada akhirnya memiliki beberapa celah jika dibandingkan dengan kekuatannya, yang diperoleh dari pelatihan. Perbedaan semacam ini tidak terlihat jelas ketika seseorang melihat ke permukaan. Namun, beberapa petunjuk akan terungkap ketika seseorang bertengkar dengan orang lain. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia pada dasarnya memiliki kepercayaan diri untuk menang ketika bertemu siapapun dari generasi muda selama itu bukan eksistensi abnormal yang khusus. Saat itu, kasusnya dengan Yi Chen. Saat ini, hal yang sama terjadi pada pemuda berambut putih ini. Xiao Yan mengalihkan pandangannya dari Feng Qing'er. Dia melihat sekelilingnya dan ekspresi wajahnya menjadi sedikit menarik. Ini karena dia sebenarnya telah menemukan cukup banyak wajah yang familiar dari berbagai golongan besar yang datang dari segala arah. Selain itu, ada cukup banyak di antara mereka yang memiliki permusuhan besar dengan Xiao Yan. Pavilion Petir Angin, suku Phoenix Iblis Surga, Lembah Sungai Es, Sekte Xuan yang mendalam. Mata Xiao Yan menyapu faksi-faksi ini dengan permusuhan terhadapnya. Dalam sekejap, dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kali ini, dia benar-benar memasuki sarang serigala. Mata Xiao Yan menyapu musuh-musuh dari masa lalu satu demi satu. Hatinya juga mengeluarkan gelombang tawa pahit saat ini. Tidak disangka bahwa orang-orang ini semua akan ada di sini. Sementara Xiao Yan sedang menonton sekelompok orang ini, yang terakhir juga dengan jelas menemukan pengamatannya. Banyak mata segera berbalik dengan cepat. Ekspresi mereka mengalami berbagai perubahan. Tidak disangka kita masih bisa melihat bocah kecil ini di sini, Bing Hizunse dari Lembah Sungai Es menatap Xiao Yan. Ada kilatan dingin pekat yang samar-samar berkedip di matanya. Saat itu, dia hanya bisa mundur karena dia takut pada klan Gu. Jika tidak, kelompok Xiao Yan sudah lama berhasil ditangkap olehnya. Saat ini, segala macam orang telah berkumpul di sini. Jika saya memiliki kesempatan setelah memasuki sisa-sisa, saya mungkin bisa menyerang.
Pada saat itu, selama aku melakukannya secara diam-diam, bahkan klan Gu tidak akan lagi bisa mengamatinya. Bing Hizunze dengan lembut memutar cincin penyimpanan putih salju di jarinya. Ada sedikit niat membunuh yang muncul di wajahnya. Ini benar-benar kasus musuh yang sering melintasi jalur. Dia benar-benar bisa bertemu bocah ini di tempat ini. Hei, tanpa perlindungan menara pil, aku yang dulu sangat ingin melihat bagaimana kamu bisa melakukan apapun yang mengguncang bumi. Ekspresi ganas melintas di wajah kepala sekte Xuan yang mendalam Shen Tianan sementara dia bergumam pelan di dalam hatinya. Meskipun orang-orang ini bersembunyi dengan sangat baik, niat membunuh yang samar-samar masih dirasakan oleh Xiao Yan. Dia sedikit mengernyitkan alisnya dan merasa sedikit merepotkan. Dia tidak takut jika itu hanya salah satu dari orang-orang ini saja. Namun, jika mereka bergandengan tangan, semuanya akan menjadi sedikit merepotkan. Tidak terduga bahwa saya tanpa sadar telah menciptakan begitu banyak musuh. Xiao Yan dan dokter peri kecil bertukar pandang satu sama lain. Ekspresi mereka sedikit tidak berdaya. Awalnya, dia tidak berniat menciptakan banyak musuh. Namun, karena berbagai alasan berbeda, dia akhirnya menjadi musuh dengan faksi besar ini. Ini memang sesuatu yang dia rasa sangat tidak berdaya. Hei, Xiao Yan. Anda benar-benar di sini? Suara halus yang mengejutkan tiba-tiba ditransmisikan dari jarak dekat sementara Xiao Yan merasa tidak berdaya. Xiao Yan terkejut. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat seorang wanita berpakaian merah menggunakan sepasang mata besar yang indah untuk menatapnya. Penampilan cantik yang terakhir memberi Xiao Yan perasaan yang akrab. Tang Huo'er. Pikiran Xiao Yan bergejolak sedikit dan segera mengingatnya. Alisnya segera terangkat. Sejak nona muda dari lembah api terbakar telah tiba, kemungkinan kepala lembah api terbakar, Tang Zhen, juga seharusnya datang. Mata Xiao Yan berbalik saat dia berpikir seperti ini di dalam hatinya. Dia segera melihat Tang Huo'er berjubah merah, yang berada di samping Xiao Yan. Orang tua itu, yang dipenuhi senyuman, secara mengejutkan adalah kepala lembah api terbakar, Tang Zhen. Teman muda Xiao Yan, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Kamu masih tampil sebaik biasanya. Tang Zhen tertawa di depan mata banyak ahli di sekitar. Dia memimpin para ahli dari lembah api terbakar menuju Xiao Yan, menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Kepala lembah Tang terlalu sopan. Anda telah menjadi lebih kuat dengan usia yang begitu muda selama beberapa tahun ini yang belum kami temui. Xiao Yan tidak meremehkan Tang Zhen saat dia buru-buru menjawab sambil tersenyum. Lembah api terbakar dapat dianggap sebagai salah satu faksi besar berperingkat lebih tinggi di dataran tengah. Tang Zhen juga seorang ahli yang terkenal. Tindakannya secara alami akan menarik perhatian cukup banyak orang. Oleh karena itu, Feng Qing'er, Bing Hizunze dan yang lainnya tanpa sadar mengerutkan alis mereka saat melihat pemandangan ini. Tak satu pun dari mereka yang menyangka Xiao Yan akan memiliki hubungan seperti itu. Dalam 2 tahun yang singkat, Anda tidak hanya menjadi juara dari pertemuan PIL tetapi bahkan telah maju ke kelas Douzun. Kecepatan cepat ini bahkan menyebabkan diriku yang dulu merasa malu. Tang Zhen bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan tatapan itu. Matanya menyapu Xiao Yan dan menghela nafas. Apa yang dia katakan adalah beberapa kata yang menyentuh hati. Ketika dia bertemu Xiao Yan untuk pertama kalinya saat itu, dia baru saja maju ke kelas Douzong. Namun, kali berikutnya mereka bertemu, Xiao Yan sudah berhasil maju ke Douzun. Kecepatan latihan semacam ini memang sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Xiao Yan tidak menjawab desahan Tang Zhen. Dia hanya tersenyum, mengubah topik dan tertawa. Apakah kepala lembah Tang juga datang karena peninggalan kuno kali ini? Peninggalan kuno sangat langka dan hal-hal yang ditinggalkan oleh seorang elit Dousheng bahkan lebih langka. Karena pintu spasial telah muncul, saya secara alami perlu datang dan membuka mata. Tang Zhen tertawa. Tatapannya secara acak menyapu sekelilingnya.
Dengan mata tuanya yang tajam, dia secara alami dapat mengatakan bahwa cukup banyak faksi besar yang hadir memiliki permusuhan terhadap Xiao Yan. Teman muda Xiao Yan, situasimu saat ini sepertinya tidak begitu baik. Keberuntungan saya buruk. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berbicara dengan santai. Jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan setelah melewati pintu spasial, kamu bisa bertanya padaku. Saat itu, Anda telah membantu saya yang dulu memurnikan pil bodhisattva api. Aku yang dulu masih berhutang budi padamu. Tang Zhen menjawab dengan lembut. Jika itu benar-benar datang sampai tahap itu, Xiao Yan pasti akan datang dan mencari bantuanmu. Xiao Yan tersenyum sedikit dan dengan lembut mengangguk. Alasan Tang Zhen bersedia membantunya menyinggung faksi-faksi besar yang kuat ini sebagian karena bantuan dari penyempurnaan pil saat itu, tetapi sebagian besar kemungkinan besar karena identitas Xiao Yan yang lain. Seorang guru alkemis bintang 8 dan juara pertemuan pil. Seorang guru alkemis adalah eksistensi yang akan diperebutkan oleh banyak faksi besar dimanapun dia berada. Bantuan penyempurnaan pil mungkin tidak cukup bagi Tang Zhen untuk melangkah maju saat ini. Namun, jika seseorang menambahkan status guru alkemis ini, itu sudah cukup. Xiao Yan dari masa itu mungkin tidak benar-benar dipandang oleh Tang Zhen seperti ahli dari generasi yang lebih tua. Namun, Xiao Yan saat ini sudah memiliki kualifikasi untuk dipandang serius oleh Tang Zhen. Tentu saja, sulit untuk mengatakan apakah segala sesuatunya akan berkembang ke tahap itu. Meskipun banyak orang kuat saat ini melihat Xiao Yan dengan cara yang jahat, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang jika mereka benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Selain itu, semua orang ini ingin mendapatkan skill Dou kelas Tian dari sisa-sisa. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi mereka untuk terlibat dalam pertempuran berdarah dengan kelompok Xiao Yan sebelum mereka mendapatkan skill Dou kelas Tian. Bagaimanapun, mereka masih perlu mempertahankan kekuatan untuk merebut keterampilan Dou kelas Tian. Selain itu, jika keterampilan Dou kelas Tian akhirnya jatuh ke tangan mereka, mereka akan memiliki lebih sedikit waktu untuk datang dan menemukan masalah dengan kelompok Xiao Yan. Ini karena akan ada lebih banyak orang yang menemukan masalah dengan mereka, oleh karena itu, meskipun situasi ini tampak cukup berbahaya, itu tidak mencapai titik di mana Xiao Yan perlu meminta bantuan. Xiao Yan tersenyum saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan menyapu matanya sekali di sekelilingnya. Saat ini, aula besar telah ditempati oleh lautan manusia hitam. Selain itu, berdasarkan momentum, sepertinya ada aliran manusia yang tak ada habisnya berkumpul di sini. Meskipun ini masalahnya, tidak ada yang berani dengan mudah melangkah ke dalam radius 100 meter dari aula besar itu. Bang! Kebuntuan semacam ini berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum tanah tiba-tiba bergetar dengan cepat. Aula besar, yang tadinya kosong dari aktivitas apapun, tiba-tiba menciptakan suara gemuruh yang keras. Segera, semua orang melihat pintu batu merah cerah yang beratnya bertonton tiba-tiba terbuka perlahan. Terowongan hitam gelap terungkap di belakangnya. Pintu masuknya telah dibuka. Mata cukup banyak orang langsung memerah saat melihat pemandangan ini. Beberapa orang tidak bisa mengendalikan diri. Mereka segera menggerakkan tubuh mereka dan muncul di luar terowongan dalam beberapa kilatan. Segera, mereka menyerbu di tengah tawa keras. Lautan manusia segera berubah menjadi keributan ketika mereka melihat seseorang memimpin jalan. Banyak sosok melintas dengan cepat saat mereka menyerbu ke dalam terowongan. Melihat cara itu, nampaknya mereka takut harta karun di dalamnya akan dirampas oleh orang lain sebelum mereka. Dibandingkan dengan kecerobohan orang-orang ini, kelompok Xiao Yan tidak bergerak. Jika begitu mudah untuk menerobos ke dalam sisa-sisa yang ditinggalkan oleh seorang elit Dou Sheng, itu memang akan jauh seperti permainan anak-anak. Engah! Kebenaran memang seperti yang diharapkan Xiao Yan. Segera setelah cukup banyak orang masuk ke dalam terowongan hitam gelap itu tiba-tiba berubah menjadi merah terang. Tanah yang keras perlahan terbelah. Setelah itu, semua orang melihat lahar panas mendidih berwarna merah menyala keluar dari dalam.
Pada saat yang sama, dinding terowongan yang luas itu juga tiba-tiba mengeluarkan banyak pilar api biru iblis. Siapapun yang menyentuh pilar api biru ini akan berubah menjadi tumpukan abu bahkan sebelum mereka bisa mengeluarkan pekikan yang menyedihkan. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini pada dasarnya menyebabkan orang-orang di dalam terowongan menghilang sepenuhnya dalam sekejap. Orang-orang yang hendak menyerang dengan tergesa-gesa menghentikan tubuh mereka karena terkejut. Namun, mereka masih langsung dihantam oleh orang-orang yang menerkam dari belakang. Oleh karena itu, jeritan sengsara yang tajam terdengar segera. Bagian luar aula besar sekali lagi kacau. Kekacauan berlanjut sesaat sebelum semuanya akhirnya tenang. Mereka saling berhadapan dan keserakahan di matanya akhirnya menjadi jauh lebih redup di bawah ancaman kematian. Hanya jalur api yang benar-benar ingin menghentikan kita. Sementara semua orang tenang, faksi besar itu akhirnya mulai bertindak. Jalur api ini mungkin berbahaya tetapi tidak memiliki ancaman yang mematikan bagi mereka. Segera setelah kata-kata ini terdengar, orang bisa melihat banyak douki yang agung melonjak keluar. Segera, douki berlama-lama di sekitar tubuh mereka saat mereka berubah menjadi banyak sosok cahaya yang bergegas ke jalur api dengan suara mendesis. Kali ini, pilar api itu tidak langsung membakar tubuh mereka saat ditembakkan. Sebaliknya, itu berakhir dengan jalan buntu dengan douki yang agung. Dengan pertahanan douki, para ahli ini juga buru-buru bergegas menuju ujung terowongan. Tentu saja, tidak ada kekurangan dari beberapa orang yang tidak beruntung yang tertelan oleh api karena douki mereka tidak dapat mengimbangi pengeluaran. Teman muda Xiao Yan. Anda memiliki api surgawi. Kemungkinan jalur api ini tidak akan dapat menghentikan grup Anda. Ayo bergerak. Tang Zhen tertawa setelah melihat semua orang mulai menyerbu ke aula besar. Dia melambaikan lengan bajunya dan 9 naga api petir melonjak sebelum membungkus semua orang dari lembah api terbakar. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat ini. Dia mengangguk sedikit dan 3.000 api teratai hati berwarna ungu coklat menyapu keluar dari dalam tubuhnya. Itu menyapu dan mencakup kelompok dokter peri kecil di dalamnya. Tang Zhen di sampingnya tiba-tiba berubah ekspresi ketika 3.000 api teratai hati muncul. 9 naga api petir juga bergetar hebat. 9 naga api terlihat samar-samar di permukaan api. Mereka memancarkan raungan naga lembut, yang mengandung rasa takut di dalamnya. Api surgawi anak kecil ini, mengapa ini benar-benar berbeda dari masa lalu? Hati Tang Zhen terguncang tak tertandingi saat dia melihat api ungu coklat di tubuh Xiao Yan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat api surgawi yang dapat menyebabkan 9 naga api petir mengungkapkan emosi seperti itu. Kepala lembah Tang, Xiao Yan harus masuk lebih dulu. Xiao Yan tersenyum. Dia mengabaikan ekspresi terkejut Tang Zhen saat dia melambaikan lengan bajunya. Apinya menyeret semua orang dan bergegas keluar dan menyerbu ke jalur api yang sangat panas. Orang ini, dia benar-benar menakutkan,